Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di sini dalam rangka kita saling sharing bersama, ya, saling bersama terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan. Apakah sebenarnya kita itu sudah sesuai dengan harapan yang digadang-gadangkan dalam tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro atau belum, ya, makanya kita sharing bersama, ya. Di dalam program kami kita itu mengenal dengan kata-kata salam dan bahagia, ya. Maksudnya itu adalah setelah kita memberikan salam, suasana di sekolahan itu harus kita ciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan. Jangan sampai suasana malah membuat anak menjadi tegang, membuat anak menjadi takut. Nah, ini kelihatannya kalau dodol lemes. Oke, untuk biar sedikit merefleksikan diri kita, biar apa kita agak sedikit refleksi, saya akan mencoba sebuah ice breaking. Ya, ice breaking ini kita namakan dengan, kemarin kami sudah mencoba di sekolah saya dengan anak-anak, ya, saya mempraktekkan dengan anak-anak. Sekarang kalian dengan anak nanti kita coba, ya. Untuk lebih enak posisinya tidak duduk tapi sambil berdiri. Monggo silakan berdiri. Di ice breaking ini kita sebut permainannya dengan bos berkata. Kalau jenengan sudah pernah melakukan itu tidak apa-apa. Perintahnya itu adalah setiap saya memulai kata dengan bos berkata, maka Bapak Ibu ikuti perintahnya. Tapi kalau tidak ada kata-kata bos berkata, maka Bapak Ibu jangan menjawab apapun pertanyaan saya. Bisa dimengerti? Ya. Contoh, ini masih contoh. Bos berkata, pegang hidung. Bos berkata, lepas tangan dari hidung. Lepas tangan? Salah ngomong lepas hidung tuh hidungnya dicopot, ya. Nah, itu jadi setiap ada kata-kata bos berkata, Bapak Ibu ikuti, tirukan perintah saya. Apabila tidak ada, jangan ditirukan. Ya. Sekarang untuk lebih kita lebih bersemangat. Apakah perlu kalau yang salah ada konsekuensi? Ya. Ada. Konsekuensinya apa? Bayar. Satu, bayar. Atau mau nyanyi? Atau apa? Selawatan. Itu. Kita sepakati dulu. Kira-kira mau apa? Segampang apa? Nyanyinya bebas ya. Oke, kalau nyanyi sepakat semua ya? Ya. Baik. Peraturan saya mulai sekarang. Ya, peraturan saya mulai sekarang. Bos berkata berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Bos berkata, hormat, gerak. Siap, beres. Tegak, gerak. Hampir semuanya salah, yang benar itu hanya berapa orang yang tangannya tidak diturunkan. Nah, di situ saya tidak ada kata-kata bos berkata. Nah, ini konsekuensi nanti nyanyi baru panggil. Skip dulu. Aku ramai bener, hukum terus kan ini. Berarti ini masih tangan masih dihormat atau masih apa ini? Masih hormat. Masih hormat. Oke.
Bos berkata tegak gerak. Tepuk tangan kita semua. Salah atau tidak? Konsentrasinya. Iya. Padahal nanti timbangan sudah jelas. Kalau ada bos berkata, ikuti perintah. Kalau tidak ada, jangan ikuti perintah. Mau dicoba lagi? Tapi sudah berapa kali salah banyak sekali. Hampir semuanya salah. Saya sudah tahu. Nah, Oke, baik. saya salah hukum kayak agar-agar. Oh gitu. Kalau salah apa benar? Oke. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata lepaskan tangan dari hidung. Oke. Bos berkata pegang telinga. Bebas, karena telinga kan telinga kanan kiri terserah. Itu kan ya? Iya. Itu namanya siapa? Terima kasih. Oke. Ya, karena kan tadi saya tidak mengatakan bos berkata, jadi akhirnya tidak menjawab. Betul. Bukan terbotoli Pak ya. Ya bukan ya. Jadi bapak kesini naik motor atau naik mobil Pak? Langsung kepalanya gede-gede. Oke, bos berkata lepaskan tangan dari telinga. Oke, terima kasih. Seperti itu aja untuk kita sedikit. Silakan duduk semuanya. Bos berkata. Aturan belum saya cabut. Terima kasih aturan saya cabut. Terima kasih untuk semua. Nanti silakan Bapak Ibu bisa lakukan di sekolahan. Sini kok aku nyok. Ya, jadi ketika jenuh, ketika apa, buatlah proses pendidikan dengan anak itu menyenangkan. Ya, itu konsepnya pertama. Karena dalam konsep pendidikan yang ditawarkan, yang diberikan oleh pihak Jakarta itu adalah kita harus menghamba kepada siswa. Apa maksud menghamba kepada siswa? Kita harus tahu persis kodrat, minat, bakat yang ada di dalam siswa. Ya, contoh kecil yaitu kita membuat peraturan di dalam sekolah, peraturan di kelas itu juga harus atas dasar kesepakatan dengan siswa. Karena kalau kesepakatan maka mereka akan mengerjakan dengan enak, enjoy. Tapi kalau kita yang memberikan peraturan itu akhirnya anak ada yang terpaksa. Ya, terus sedikit untuk pembukaan. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolahan. Sebelumnya sedikit saya perkenalkan saya sendiri, ya, di tulisan sudah jelas saya Alwi Hidayat sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan untuk tempat tugas sekarang. Sementara saya diberi tugas tambahan sebagai, ya betul itu foto kemarin pas sebelum saya hilap budaya. Ya, istilahnya ada yang pakai belangkon, tapi saya lupa belangkonnya, jadi saya tidak pakai belangkonnya. Ya, sementara saya sebagai tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SDN 3 Kedok Gunung, dan untuk dalam organisasi saya sebagai sekretaris KPDI Kabupaten Pekalongan. Itu sedikit untuk perkenalan saya. Kemudian nanti selama kita belajar di sini saya hanya minta satu, yang pertama kita santai tapi serius. Ya, kalau pedoman saya itu 3S: santai, serius, selesai.
Ya, ada yang mengatakan sersan, serius, selesai. Ya, silakan tidak apa-apa. Yang penting nanti kita di sini kita santai, kita serius, nanti selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan kalau membuat catatan silakan dibuat catatan tidak apa-apa. Ya, nanti yang menurut panjenengan perlu ditulis. Yang ketiga, kita hadir seutuhnya di sini. Ya, hadir seutuhnya dalam artian badan kita di sini, pikiran kita di sini, hati kita juga di sini. Ya, takutnya jenengan di sini, tapi pikirannya masih di sana atau di luar. Ya. Dan yang terakhir kita nanti adalah menghargai waktu. Ya, dalam artian kalau nanti waktu kita selesai ya sudah kita selesai. Bisa disepakati Bapak Ibu? Saya? Ya. Kalau yang lain silakan tidak apa-apa. Sebelum saya mulai, kira-kira apabila ada pertanyaan yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Ya. Betul atau tidak? Satu menjawab tidak. Tidak? Belum tentu. Tidak yakin. Tidak yakin. Kok seperti dengan jawab survei lingkungan? Kenapa tidak? Tidak yakin. Kenapa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau tidak, alasannya kenapa? Anak menjadi dendam. Oh. Nah, yang tadi tidak yakin, kenapa tidak yakin? Belum tentu. Belum tentu karena tergantung dari anaknya. Tergantung dari anaknya. Yang kayak tadi pendiam, dia tidak secara disiplin. Tapi kalau yang dia karena dengan hukuman bisa mendisiplinkan dia kan ada yang seperti itu. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk dua teman kita yang meninggal. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira betul atau tidak pernyataan atau pertanyaan seperti itu? Kira-kira betul nggak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul? Maka kalian yang sini tadi sudah sebelah sini yang jawab, sekarang yang sebelah sini. Bisa masuk, Pak. Bisa masuk. Kenapa? Pemberian hukuman dengan positif, dengan membaca anak akhirnya bisa tahu. Dengan membersihkan halaman berarti anak diajarkan bertanggung jawab. Ada lagi yang mau menambahi? Atau cukup hanya satu? Pemberian hukuman itu adalah dengan kekerasan atau dengan hal yang bisa mungkin mempermalukan anak di depan teman-teman. Mungkin bahasanya bukan dengan hukuman. Ya. Rasanya bukan dengan hukuman, tapi dengan Pemberian tugas. apa? Pemberian tugas. Peringatan, peringatan. Oke, baik. Terima kasih. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Penghargaan yang dimaksud penghargaan yang seperti apa? Pujian. Oh, ada penghargaan yang bentuknya tidak barang, hanya dengan ucapan. Itu juga penghargaan. Tapi MA butuh ucapan Pak. Itu nominal. Oh, nominal. Ada Bukan hanya ucapan tapi nyata. Nominal. Baik, ya terima kasih. Jadi secara garis besar Bapak itu sudah bisa melihat hukuman atau penghargaan itu bisa menjadikan anak bersikap disiplin, bisa membuat anak tidak bersikap disiplin. Tetapi di sini yang perlu kita yakini dan perlu kita lakukan, kedisiplinan itu harus keluar dari diri murid sendiri, ya, bukan dari paksaan kita. Makanya budaya positif yang ada di diri kita, yang ada di sekolahan itu harus sifatnya dikembalikan kepada anak, dikembalikan kepada siswa. Jangan dari atas ke bawah.
Karena ketika kita memberikan sebuah peraturan tanpa anak itu membaca, tanpa ada kesepakatan dengan siswa, maka itu sifatnya adalah keharusan yang harus dilakukan anak. Dan ketika itu dilakukan karena timbul ada paksaan dari luar, itu biasanya anak mengerjakan tetapi bukan dari diri sendiri, tetapi dari atas dorongan ada paksaan dari luar tersebut. Ya. Nah, nanti kita akan sedikit mengupas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lalu kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas nanti. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sekarang Bapak Ibu saya di sini ada satu tulisan. Sekarang saya minta panjenengan tutup mata panjenengan masing-masing. Kemudian bayangkan di genggaman tangan Bapak Ibu ada sebuah sesuatu yang sangat berharga. Bebas, apakah uang, apakah tulisan, atau emas, bebas. Setelah itu, dalam bayangan Bapak Ibu, ada teman Bapak Ibu meminta kepada Bapak Ibu untuk membuka tangan yang Bapak Ibu tadi pegang kenceng-kenceng tadi. Ya, silakan jenengan sambil bayangkan dulu kertas yang apa yang di dalam tangan panjenengan itu apa. Bayangkan, oh sudah dulu satu-satu, tidak apa-apa. Masukkan kertas tulisan tidak apa-apa. Ya, Tromeu nggak masalah. Setelah itu, panjenengan bayangkan ada orang, entah itu teman, entah itu suami, entah itu istri, datang ke panjenengan, meminta panjenengan untuk membuka tangan tersebut. Nah, sudah dibayangkan. Sekarang buka mata Bapak Ibu semua. Pertanyaan saya, Bapak Ibu semua akan membuka tangan itu atau tidak? Nah ya, pertanyaan saya, jenengan itu ketika ada orang datang, ketika saya datang ke jenengan, aku ingin lihat yang dipegang jenengan itu apa? Itu kira-kira. Silakan nanti berpendapat. Jenengan akan membuka tangan jenengan atau tetap memegang apa dengan sekuat tenaga kita. Bebas, di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua boleh berpendapat jenengan masing-masing. Ya. Karena di sini yang meminta boleh mencakar, boleh mengantongi, ya, di sini kan ada, boleh menghadir, boleh merayu, boleh menyuap, apa saja dapat dilakukan. Yang penting pokoknya saya itu kepingin itu harus dibuka, gitu. Nah, makanya jenengan itu nanti sikap jenengan bagaimana? Ya, kira-kira jenengan itu mau nunggu dipaksa tak buka, gitu kan? Oh, memang tidak, saya yakin ini itu milik saya, gitu. Akhirnya dikepalkan terus. Nah, tapi memang sudah jalan gantian belum. Ya. Kira-kira jenengan akan membuka atau tetap mengepalkan tangan jenengan? Buka. Kenapa? Karena yang minta anak saya yang paling Karena yang meminta anak dan isinya adalah uang 2.000. Masuk akal. Ya, monggo Bu Aisyah. Ya. Dikasih, kenapa? Ya karena ya tidak, maksudnya tidak dikasih aja, nggak apa-apa. Oh, dikasih aja. Kasih orangnya itu kasih pun Pak, kasih soalnya dipakai, jangan dipaksa. Orang dipaksainnya, mungkin kan ya. Nggak kedengaran kalau jenengan. Asal sudah jangan yang lain, ya. Oke, ini ada 2 pendapat. Ada yang punya pendapat tertetak sekali? Ini Pak, saya. Oh ya, kenapa?
apa? Yang saya bayangkan saat itu adalah bojo, Pak. Oh, betul. Jadi walaupun ada yang mengancam berbuat ya saya akan lawan. Oh, Berarti suami kamu di dalam genggaman kamu ya. Dalam hati tapi sudah ada kemenangan selalu bersama. Berarti intinya itu adalah apa yang kita berikan itu adalah isi yang ada di pegangan. Dalam artian dengan sudah mempunyai positif yang ada di pikiran dengan. Ketika barang ini yang saya pegang itu adalah memang barang rahasia, seperti tadi yang dulu kita sampaikan, ya mati-matian tetap saya akan pertahankan, gitu kan? Tapi ketika barang itu memang oke lah, ini bukan rahasia. Oke lah, karena ini yang diberi yang saya pegang itu adalah barang yang mau saya berikan ke anak saya, ke teman saya, ke siapapun. Tapi memang barang itu tidak rahasia kita berikan. Ya. Nah, ini maksudnya kontrol kita kepada anak. Anak kita bisa kontrol sekuat kita, tapi anak bisa sakar PDW dalam artian masih memegang teguh dengan keinginannya. Ada yang malah welcome dibuka sakar PDW. Nah, ini dari permainan pegang. Kita kembalinya adalah sifat kontrol. Ya, karena apa? Nantinya akan terjadi. Guru itu akan ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini sesuai dengan teori paradigma teori kontrol. Ya, kita walaupun tadi yang kita pegang itu seakan-akan barang yang istimewa, kita kembalikan kepada siswa. Ini yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika jenengan tadi beranggapan bahwa ini rahasia, ya sekuat-kuatnya pasti karakter kita akan mempertahankan. Ya, tidak akan kita buka kepada siapapun. Jangankan tetangga, bojo orang bakal dibuka. Kalau kasarnya kan gitu kan. Untuk cekok rahasia, kadang-kadang rahasianya antara HP atau TV. Ambil, apa yang tertutup ya? Nah, aku rasa bisa, apa? Itu rasa bisa. Nah, apa kena di bisa dan sebagainya lah. Mau dipahami dulu. Kali. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika itu memang bagus, pasti akan bermanfaat kepada kita yang pegang. Ya. Itu pasti kesana. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Bagi yang meminta, kepinginnya memaksa, kepingin ngerti, apalagi sifat dasar manusia itu adalah kepingin tahu. Ya. Kalau sifat dasar manusia itu kan seperti itu, kepingin ngerti. Walaupun sudah mangi, jangan tengok kanan, gue sekiranya sih untuk tengok kanan. Kalau aku sih kanan itu, gitu kan? Ya. Nah, ini makanya apa? Dengan kontrol-kontrol tadi, maka mari kita harus ada perubahan paradigma. Bagaimana kita itu memberikan stimulus yang bagus kepada anak-anak kita. Ya, contoh di situ ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrolnya. Stimulus responnya misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Nah, teorinya bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam artian, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita harus tahu dulu karakternya seperti apa. Ya, seperti itu. Dan semuanya. Di situ kan ada yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya kan? Kan tadi kan ketika saya menjawab buka, bisa dibuka, berarti yang menang dia itu bisa membuka genggaman tangan orang tersebut. Ya, ini kita rasakan yang kita di sini nanti dan waktunya kita tidak terlalu lama. Ya, kembali kepada tadi disiplin. Disiplin itu kan cara jenengan sebelum membaca ini. Disiplin itu apa? Cara jenengan secara pemahaman jenengan disiplin itu apa? Taat pada aturan, apalagi
bertanggung jawab, tepat waktu, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. makan segala sesuatu pada. Buang Ya, memang banyak. Dia harus buang sampah pada Ya, di sini. Ini yang tepat. Nah, tinggal pemaknaan dari pandangan semuanya itu benar. Kita ada yang sama. Ya. karena menurut saya. Dia bisa karena menurut saya. Dan juga biasanya ketika kita berorientasi dengan kata-kata disiplin, ya kepingin ini anak tertib, bahasanya seperti itu. Ya, anak tertib dan anak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, di sini makna disiplin yang pertama itu berasal dari bahasa Latin, artinya adalah Belajar. belajarnya bagaimana? Belajar membiasakan diri. Karena disiplin dengan yang disuruh itu pasti besok akan berubah. Ketika ada yang guru yang tadi menyuruh tidak hadir, anak akan bebas lagi dari perintah disiplin tadi. Itu kan? Ya. Yang kedua, disiplin Disiplin. makna disiplin dari itu adalah konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, maksudnya konotasi itu apa? Munculnya biar dari murid-murid. Kalau kita kembalikan itu ya seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Dewantara, bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada murid, berpusat kepada siswa. Karena kalau kita sekarang kita jujur, semua pendidikan masih berpusat kepada kita. Bagaimana saya harus menyelesaikan KD yang ada. Saya tidak melihat murid saya, entah itu bisa atau tidak bisa, pokoknya KD harus selesai. Itu berarti kan berpusatnya kepada guru, bukan berpusat kepada siswa. Makanya di kurikulum yang baru implementasi kurikulum merdeka itu berharap semua kembali kepada siswa. Ya, itu beberapa makna disiplin. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah yang paling gampang, anak akan menjadi mandiri. Ya. Kemudian bernalar kritis, ini seperti masuk dalam profil pelajar Pancasila. Harapannya pesan. Jadi nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila itu biar sampai kepada anak didik kita. Itu kalau kita sudah bisa membuat, insya Allah enak. Karena kalau sudah seperti itu, saya yakin ketika panjenengan tidak berangkat, murid itu akan ngimpi-ngimpi. Aduh Pak Guru kok nggak berangkat yo, pasti menyanyikan. Dan itu harus jenengan bisa ciptakan seperti itu. Ketika siswa rindu kepada gurunya, insya Allah jenengan itu dalam mendidik itu sudah bisa menengah kepada hati siswa kita masing-masing. Ya. Lain jenengan orang mana gurunya malah jawabannya alhamdulillah, ya itu ya akhirnya luar biasa. Allahu Akbar. Nah itu kan seperti itu, ya kan? Jadi kita harus kembalikan kepada kita masing-masing. Jangan selalu kita salahkan, oh ini masalah murid saya yang salah, itu tidak. Kita harus ada introspeksi. Ya. Kalau dalam bahasa pendidikan kita disebut dengan kata-kata harus ada umpan balik. Nah, harus ada umpan balik pada diri kita. Kita harus menilai refleksi diri. Kemudian yang kedua, teori hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita akan sedikit akan paham betul apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Ya. Menurut Kiai Dewantara itu adalah pendidikan itu harus anak itu harus merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak itu harus seperti itu, merdeka semuanya. Karena kurikulum merdeka harus tekan diri juga, kan merdeka apa? Ya, ini. Apa itu restitusi? Nah hukuman jangan seperti kafir. Ya, nah hukuman yang jangan tahu kan? Nah sekarang restitusi.
restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang pertama, pengertian dari restitusi. Jadi nanti restitusi itu bagaimana kita sebagai guru itu dapat menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan murid. Karena nanti di restitusi itu panjenengan semua lebih banyak dihadapkan ketika ada anak yang mempunyai permasalahan. Ya. Kemarin saya sudah membuat video, tapi mohon maaf itu belum bisa saya tampilkan karena saya internetnya masih terganggu. Ya. Saya membuat sebuah restitusi. Di situ saya membuat skenario. Ada anak terlambat. Yang kedua ada anak berantem. Ya. Itu sudah saya buat tapi tadi internetnya belum bersahabat, jadi belum bisa saya tampilkan. Nah, bagaimana langkah kita? Bagaimana kita terus menumbuhkan keyakinan walaupun dia salah tapi dia hanya mengakui kesalahannya, ya. Kemudian dia hanya ingin berubah tanpa kita harus dengan sambil mangkatnya kawan itu malah tidak sih. Nah, jadi harus naik bahasa orang tua itu dengan kita itu bahasanya dari hati ke hati. Nah, ini nanti di restitusi kita akan membahas ke situ. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi bukan ya benar menebus, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ketika jenengan ketemu dengan anak seperti itu, kita harus menawarkan, bukan kita memaksa kepada anaknya harus A, B, C dan sebagainya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi hanya mereka itu menyadari kesalahannya yang telah dilakukan. Ya. Kemudian sampai yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Mereka akan kembali sendiri. Jadi orang yang akhirnya belakangnya terjenjang dan sebagainya. Nah, itu restitusi. Karena keyakinan keras. Keyakinan keras itu harus muncul dari siswa, jangan dari guru. Contoh, di situ, mengapa kita memiliki peraturan ketika kita naik motor harus pakai helm? Nah, walaupun ada karena rangsangan dari luar, tapi kebanyakan itu keluar dari diri sendiri, ya kan? Alasannya nomor diono operasi, nomor di kecelakaan, tapi terus keamanan di jalan itu muncul dari diri sendiri. Terus yang kedua, mengapa kita melakukan yang dulu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Itu kan hanya ada himbauan, tapi habis itu kita melakukannya mengikuti himbauan atau memang kesadaran dari kita. Kebanyakan akan kembali kesadaran dari kita. Nah, ini. Jadi kalau dalam pendidikan, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Apa kalau disebutkan pelatihan? Ya, pelajaran. Mengapa kita harus tepat waktu? Kira-kira jenengan, ini hanya flashback ke jenengan semua. Ketika jenengan berangkat pagi tepat waktu, alasan jenengan apa? Kira-kira jenengan sendiri? Supaya siap. Apalagi? Jangan susah dari kepala ini. Apalagi? Ya, Pak, tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi tidak? Ada tidak yang berpikir karena saya adalah seorang guru dan saya harus memberi contoh kepada murid saya? Ya, ada. Ada tidak ke situ? Iya.
Belum. Pasti. Masih isih onone krana nyong ben aja di seneni. Nah, silakan. Malu ada kok, Pak. Silakan Bapak Ibu nanti dirubah ketika seperti itu. Jangan karena takut peraturan, jangan karena takut dimarahi, tapi cobalah kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena saya akan menjadi suri tauladan bagi murid saya, maka saya berangkat lebih awal. Memberi contoh. Betul. Akhirnya akan menjadi memberi contoh. Karena dengan seperti itu nanti akan terjadi peraturan kelasnya enak, akan muncul dari diri sendiri sampai kepada budaya positif akan berjalan di SD sekolahan panjenengan masing-masing. Kemudian sekarang jangan lihat tulisan kelihatan apa tidak ini? Ada dua tulisan. Yang pertama kesepakatan kelas dan yang satunya adalah hukuman. Ya. Kalau kesepakatan kelas kita itu hanya sifatnya satu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan kelas. Bisa dengan nanti bisa dicoba pagi-pagi. Ya betul. Yang mana? Oh ya, itu karena di situnya logonya logo dan wanita ya, kayak seperti itu. Nanti jenengan coba praktek di kelas panjenengan. Sebelum masuk panjenengan coba, kalau belum pernah membuat kesepakatan kelas, jenengan coba buat. Contoh, anak-anak kira-kira kalau nanti dalam pelajaran boleh tidak sambil lari-lari? Anak-anak misalkan bilang tidak, oke ya, catat dulu ya, ya catat. Dan jawabannya boleh. Anak boleh, jenengan arahkan. Anak-anak, ketika panjenengan kalian belajar dengan lari-lari, manfaatnya bagus mana? Anak kan di sana. Ya boleh, oh iya mas, berarti nanti ya belajarnya berlari ya, itu tidak. Ketika jenengan tawarkan perbuatan yang kelihatannya tidak bagus, arahkan kepada yang bagus. Nah, setelah kesepakatan kelas panjenengan buat, terakhirnya ketika ada anak melakukan salah satu di luar kesepakatan kelas atau yang dilarang dalam kesepakatan kelas, kita enak menyampaikan kepada anak, cukup bilang masih ingat kesepakatan kelas? Oh lupa Pak. Loh, tadi kesepakatannya ya kalau belajar jangan tidur, kamu pengantuk, kenapa? Nah kalau jawabannya ingat, tapi kok isi koyoknya. Nah, ketika ingat Pak, loh kalau ingat, kenapa kamu tidak praktekkan kesepakatan kelas tadi? Tapi isi untuk Tapi lebih mudah kayak Ya. masalah bahasa gimana? Aku enak, tapi kenyataannya Ya, betul. dari kesepakatan, tapi ternyata si anak itu masih. Betul. Nah, tinggal nanti dalam kesepakatan tadi berilah satu konsekuensi di bawahnya. Dalam artian bagaimana konsekuensinya? Anak-anak jika tidak tidak melakukan apa yang dalam kelas, jadi konsekuensinya apa? Oh, nyapu Pak Guru. Oke, tulis nyapu. Berarti dengan dasar kesepakatan tadi. Jadi tadi itu kerangkanya ketika membuat kesepakatan sampai kepada konsekuensinya apa? Ketika anak sampai melakukan kesalahan. Tapi ketika memberikan bahasanya konsekuensi ya. Berarti konsekuensi bukan hukuman. Bukan. Kalau sekarang bahasanya itu ya bahasanya itu sebenarnya itu sama hukuman, cuma lebih halus konsekuensi. Nah hukuman itu kalau mau panahnya Pak. Betul. Jadi silakan nanti dicoba. Ya. Ini diantaranya keyakinan kelas itu tanggung jawab dan sebagainya. Kalau yang di sebelah sana itu adalah peraturan yang dibuat. Ya. Saya akan lebih cepat saja. Dasar kebutuhan manusia ini adalah
kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5 L. Yang pertama kehidupan bertahan hidup. Jadi nanti ketika ada anak melakukan kesalahan, jenengan harus bisa memposisikan anak itu mintanya apa, dia itu kebutuhannya apa. Ya, bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang. Ya. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Contoh saya ambil kasus. Ada anak setiap belajar, ya, dia itu tidak mau nulis. Dia tidak mau nulis. Dia hanya pulpennya yang tulanan. Ya. Panjenengan harus datang ke sana, datangi anak itu. Terus jenengan harus lihat, ini kebutuhannya bocah itu apa. Siapa tahu dia karena satu orang nonton Sony. Ya, oh berarti kebutuhan anak ini adalah kasih sayang. Ya, dasarnya seperti itulah. Terus nulis ya. Wes orang kaki, orang guru nang kene, orang pak guru nang kene. Kalau kita melihat anak itu memang kebutuhannya kasih sayang. Karena di kasus lain ada lagi beda. Ada anak ketika pas pelajaran istirahat, jukuk jajane koncone di maem. Ya, kita harus lihat ini posisinya di mana. Oh mungkin bisa jadi anak itu tidak melawan sapu, ngeleh, akhirnya juga, akhirnya juga quit. Oh, berarti ini anak dalam posisi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Ya, kita harus jadi dulu namanya seperti itu. Mengerti karakter anak. Jadi makanya betul yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus melihat anak itu sesuai dengan bakat, minat dan semuanya. Karena apa? Maaf, kadang-kadang ada guru yang masih beranggapan bahwa anak itu ibarat selembar kertas putih yang terserah kita akan mencoret-coretnya. Ada lagi yang bilang anak itu ibarat apa? Lahan pertanian yang bebas mau kita kelola, mau bebas kita kasih pupuk. Tapi nek pupuknya salah, akhirnya jadi salah. Tadi kertas putih, nek kertasnya nyoret-nyoretnya salah, akhirnya anak jadi salah. Makanya kita harus tahu persis. Oke. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu monggo nanti kita resapi. Ketika ada kasus yang tadi saya bilang, kita harus tahu posisi kita. Kita itu posisi pertama sebagai apakah penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ya, nanti kalau jangan minta materinya tak kasih. Dua dulu di rumah, dipelajari. Kita itu harus tahu, ketika ada anak yang bermasalah, kita harus tahu kita posisinya di mana. Contoh kasus. Kalau kasusnya seperti ini, di pelajaran ada anak tidur. Nah, saya bilang, kenapa kamu tidur? Apa kamu tahu bahwa di sini ada peraturan yang tidak memperbolehkan belajar sambil tidur? Kira-kira dengan ucapan seperti itu, saya masuk sebagai penghukum, apa orang yang merasa bersalah, apa teman, apa pemantau, apa manajer? Kira-kira nih, jalan-jalan masuk ke penghukum, karena kita mendukung. Ya. Karena kalau kita dalam kondisi sebagai teman, beda lagi. Kita dengan datanya lemah lembut, kemudian kita tanyakan, loh kamu kok tidur, kenapa? Kamu pak, banyak ratu, kenapa kok ratu? Dulanan di rumah. Kenapa online? Karena posisi kita sebagai teman, maka kita yuk arahkan kita itu temannya. Ya. Nah, akhirnya akan ke situ. Setelah kita masuk ke dalam hatinya, kita akan ke situ. Karena bisa jadi kita sebagai seorang pemantau. Pemantau itu bagaimana? Dia mantau anak-anak. Nah, itu kan. Ya kan otomatis konsekuensi. Makanya apa? Kita harus tahu posisi 5 posisi kontrol itu kita nanti akan di tempat di mana saja. Ya. Kemudian
selanjutnya segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Saya tulisannya nggak kelihatan. Sindikatnya kamu ditulis sih Pak, orang apa? Ini ketikanya kan kecil, fontnya kecil dari Bawahnya kecil. ya. Dan ini karena kita posisi ruangannya terlalu tidak gelap, jadi terang gitu. Ya, segitiga restitusi ini yang tadi saya bilang ketika kita menghadapi anak itu harus dengan posisi kita harus jelas di mana. Dan di segitiga restitusi ini kita akan membuat anak itu menjadi merasa tidak bersalah, ya, dia bisa bangkit dari kesalahannya tersebut. Contoh, ini yang pertama Mustabila Ridwas dulu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu kita berarti menstabilkan masalah diri kita. Kenapa kok lupa yo bapak ibu dulu yang belum sekolah itu, tapi mbak itu kan biasanya menstabilkan masalah. Ya biar mereka itu bangkit kembali. Ya. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhannya bagaimana? Kita tanyakan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, tapi kamu tidak melakukan. Jadi dengan bahasa halus dan cinta. Kemudian menanyakan keyakinan, ya apa yang kita tadi keyakinan itu kita tahu. Kesepakatan kelasnya bagaimana itu seperti itu. Ya, ini contoh pertanyaan pada siswa. Ini refleksinya dan terima kasih. Saya sudah rekan-rekan semua yang bicara di KKG. Saya berharap Bapak itu tidak puas karena saya bukan lelaki pemuas. Ya, tapi saya puas dengan materi Bapak. Oh iya, karena saya bukan lelaki pemuas, maka Bapak Ibu jangan merasa puas. Tetapi harus lebih belajar lagi. Karena mengenai atas segala kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya terlambat. Oh iya, silakan masuk dulu. Ya, ke kantor dulu ya. Kenapa kamu datang terlambat ya Isa? Saya mau silangan Pak. Memangnya kamu jam berapa tidur tadi malam? Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan. Saya tidur jam 11 malam Pak. Saya bermain game online. Ya, Pak tahu kalau si malam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Aku juga sama, aku juga pernah melakukan seperti itu. Tapi yakinlah bahwa kamu itu bisa menyelesaikan masalah itu. Selamat saya Pak. Apa yang kamu tahu tentang kesepakatan kelas yang telah kita bersama teman satu kelas? Ya Pak, saya akan memperbaiki kesalahan saya yang sudah saya buat. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan Maunya kesianan atau ulangan bagaimana? Tidak akan mengulangi dan tidak akan pengisian ya. Baik, kalau seperti itu besok jangan dilakukan lagi ya. Jangan malam-malam, jangan main juga ya. Oke ya. Terima kasih kamu bisa masuk ke kelas. Zaki sama Resti tadi katanya berkelahi ya? Ya, yaudah, ayo Zaki sama Resti ikut Pak Guru ke kantor sekarang ya. Ya, Mas Zaki sama Mbak Resti.
kan tapi jawabkan kalau berkenan itu akan tidak baik. Kenapa? Berarti antara kalian karena kami apa tidak merasa berteman sama dulu ya. Tapi di sini tidak akan mencari siapa yang salah, ya, tapi hanya ingin memberikan solusi yang terbaik untuk kalian berdua. Ya. Nah, solusi ini ya dari masalah ini dari kalian semuanya. Gitu. Gimana Mas Abi? Oke. Nah, kamu kan patut bangga pada diri sendiri ya, karena kamu telah melindungi sesuatu yang menjadi penting bagi diri kalian masing-masing. Kamu sebenarnya kamu kepingin jadi ke depan itu kepingin jadi apa sih? Itu sebenarnya kan ya realistik. Ya, kalian sudah berjanji seperti itu, intinya tidak usah diulangi lagi ya. Udah salaman kayaknya ya. Ya, terima kasih ya. Ya, kembali ke kelas lagi. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa.
coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita.